Di dalam kehidupan di dunia, terdapat dua unsur, yaitu langit dan bumi, gelap dan terang, siang dan malam, laki-laki dan perempuan, baik dan buruk dan seterusnya. Termasuk karma, karma juga ada dua unsur, karma baik dan karma buruk. Karma adalah konsep, aksi, atau perbuatan, yang dalam agama Hindu dan agama Buddha dipahami sebagai sesuatu yang menyebabkan seluruh siklus kausalitas, yaitu siklus yang disebut samsara. Konsep ini berasal dari India kuno dan dijaga kelestariannya di filsafat Hindu, Jain, Sikh dan Buddhisme. Dalam konsep karma, semua yang dialami manusia adalah hasil dari tindakan kehidupan masa lalu dan sekarang. Efek karma dari semua perbuatan dipandang sebagai aktif membentuk masa lalu, sekarang, dan pengalaman masa depan. Hasil atau buah dari tindakan disebut karma pahala. Karma memang terdengar mengerikan, tetapi banyak pula yang sampai saat ini masih ada yang tidak sadar akan hal yang dilakukannya. Karena pengertian karma adalah pengumpulan efek-efek akibat tindakan perilaku, sikap dari kehidupan yang lampau dan yang menentukan nasib saat ini. Maka karma berkaitan erat dengan kelahiran kembali atau reinkarnasi. Segala tindakan perilaku, sikap baik maupun buruk seseorang saat ini juga akan membentuk karma seseorang di kehidupan berikutnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada kenyataan dan dilema bahwa apa yang kita lakukan, menurut kita sudah cukup baik, bermanfaat bagi banyak orang, dan membahagiakan, baik bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Namun demikian, ada saja segelintir orang yang tidak suka dan sebal atau bahkan membenci apa yang kita lakukan. Sehingga kemudian kita menjadi uring-uringan dan merasa apa yang kita lakukan tidak berguna dan tidak bermanfaat. Apakah ini dikatakan sebagai karma buruk? Menumbuhkan karma baik dalam hidup kita bukan dimulai dari persepsi orang tentang apa yang kita lakukan, melainkan dimulai dari niat kita sendiri ketika akan melakukannya. Karena itu penting bagi kita untuk memulai suatu perbuatan atau action dengan pikiran yang baik. Yaitu pikiran yang tidak didahului dengan pikiran terburu-buru, penuh keserakahan, emosi dan kebodohan, ketakutan, serta kebencian yang pada akhirnya akan menimbulkan penyesalan. Selain itu, kita perlu melakukan silent sitting meditasi, dan mengevaluasi apa yang telah kita ucapkan dan kita perbuat pada hari ini terhadap orang lain. Yaitu dengan berpikir apakah yang kita ucapkan dan perbuat tersebut menyakiti, merugikan, menimbulkan penderitaan atau tidak. Apabila dengan pikiran jahat seseorang berkata atau berbuat melalui badan jasmani, maka penderitaan akan mengikutinya umpama roda kereta yang mengikuti jejak kaki lembu yang menariknya. Sebaliknya bila dengan pikiran baik seseorang berbicara atau berbuat melalui badan jasmani, maka kebahagiaan akan mengikutinya, umpama bayang-bayang yang tidak pernah meninggalkan bendanya. Jika kita sedang melakukan suatu karma baik, namun pada saat yang sama kita mendapatkan musibah atau kondisi yang tidak menguntungkan, hal itu bukan berarti kita sedang memetik pahala dari karma baik. Melainkan kita sedang menanam kebaikan tapi ada saat yang sama kita sedang memetik buah karma buruk. Umpama menanam pohon kelapa, pisang, dan sayur-sayuran. Masing-masing pohon akan menghasilkan buah yang berbeda pada waktu yang berbeda-beda pula.
Namun bisa saja dalam waktu yang sama kita akan memetik buah-buahan dan sayuran tersebut bersamaan. Karena itu walau dalam kondisi yang sulit dan tertekan, kita tetap perlu mempertahankan konsistensi dan komitmen untuk selalu melakukan perbuatan baik, karena sekecil apapun kebaikan tersebut, ada saatnya akan berbuah kebahagiaan. Semoga kita bisa selalu berbuat baik dengan sesama. Semoga bermanfaat.